yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Iya, kami Pak Ustadz, itu kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Pak Ustadz, kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, Waduh. kalau dikatakan, kalau diganti pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz, kalau Tuhan apakah harus kita sembah atau enggak? Tuhan harus kita sembah atau enggak gitu? Harus. Karena fitrah kita sebagai manusia menyembah Tuhan. Harus kita menyembah Yesus. Kenapa Pak Ustadz? Harus kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Ya, tadi kan kata Bapa di sorganya itu, kata Bapa di sorga, kata Bapaknya Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya cari kepada Anda, di mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Kehendak Bapa di surga untuk apa? Untuk Yesus itu mati dan terbunuh di salib agar menebus dosa. Bisa nggak Anda tunjukkan kepada saya sesuai dengan Yohanes 7 sesuai dengan Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka di situ. Matius 27 nomor 21, Matius 7 nomor 21. Silakan Anda buka ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau kita pertanyakan, adakah kehendak Bapa di sorga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Jawabannya kagak bakalan ada. Gitu. Jadi orang yang menuhankan Yesus ya Mbak ya, itu nggak selamat. Nggak selamat gitu. Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Coba tunjukkan juga sama saya, di mana kehendak Bapa di sorga agar ya umat Kristen atau manusia menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga seperti itu? Nah, jadi saya sangat simpel untuk membantah Anda yang panjang saya dengerin tadi. Tahu saya maksud poinnya, tahu doktrin gereja itu, tahu saya. Padahal saya ngomong sedikit aja, Anda nggak akan temukan ayatnya gitu loh Mbak. Nggak akan Anda temukan ayatnya. Kalau dibilang itu doktrin gereja, dari semua ayat Alkitab referensi yang saya kasih ke Pak Ustadz, kok bisa dibilang itu doktrin gereja? Karena doktrin gereja terbentuk dari ayat Alkitab yang tadi saya bacakan ke Pak Ustadz semuanya. Iya. Gini, doktrin gereja itu bertentangan dengan konsep yang didoktrin oleh Yesus. Beda masalahnya Mbak. Oke, saya cut sampai di situ Pak Ustadz. Saya tidak setuju dengan itu, cuman mungkin itu pembahasan yang lain. Tapi tadi saya mau tanggapi yang Pak Ustadz bilang, ya udah pakai tai sapi aja atau apapun untuk menebus dosa. Pak Ustadz, yang kami percayai, korban tidak pertama kali dilakukan oleh Abraham, yang ketika dia mau mengorbankan anaknya, yaitu Ishak di kepercayaan kami, dalam kepercayaan Pak Ustadz Ismail. Nah, korban pertama yang dilakukan oleh Allah itu terdapat dalam Kejadian Pak Ustadz, yang ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka malu, mereka sembunyi, dan kemudian Allah menggantikan pakaian mereka yang mereka pakai dari daun ara, digantikan dengan kulit binatang Pak Ustadz. Nah, itu korban pertama kali yang dilakukan oleh Allah sendiri, sehingga diikuti oleh para nabi. Tahu saya itu tahu Mbak, tentang masalah itu saya tahu. Tapi gini, yang saya pertanyakan, saya jelaskan dulu selesai biar nanti saya fokus Pak Ustadz. Gini, jauh karena Anda melebarnya jauh banget. Saya udah tahu tentang masalah itu. Lawan debat Anda itu saya bukan publik seperti khotbah gereja, bukan. Saya udah tahu yang Anda jelaskan itu korban pertama kali. Yang saya tanyakan, ya kenapa saya menjelaskan harus pakai tai sapi? Di zaman dulu ada bla bla blanya, ada lembunya, ada yang lain-lainnya, pakai hewan menebus dosanya. Saya tahu itu. Ada tertulis di dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ya, yang pertama kali kurban pun Abraham saya tahu gitu. Cuma ada di mana para nabi menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pada akhirnya nanti pakai darah manusia gitu. Nah, aku akan kasih 2 ayat untuk itu Pak Ustadz. Yang nanti pertama itu ada dari Kejadian
dari Yesus yang akan dari Allah yang akan mengatakan kepada Hawa, keturunan dari perempuan ke iblis, keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepalamu gitu. Dan kemudian Pak Ustadz tentang Yesaya 53 ayat 3 yang kemarin saya bilang ke Pak Ustadz yang dipertanyakan di ayat 10-nya. Nah, kalau itu ayat 10 Pak Ustadz, itu tidak berarti keturunan secara biologis gitu Pak Ustadz. Itu keturunan yang percaya kepada dia gitu. Jadi itu yang kami artikan, itu yang kami pelajari. Nah, kemudian Pak Ustadz, kenapa tidak pakai kotoran sapi atau apapun itu? Karena dosa manusia tidak akan bisa ditebus dengan hal apapun di dunia ini. Karena kita begitu kotor, Pak Ustadz. Tidak ada orang sesuci, tidak ada orang satupun yang bisa hidup suci seperti Yesus. Hanya Yesus yang bisa hidup suci. Makanya hanya darahnya yang bisa menebus dosa manusia. Itu yang kami percayai, Pak Ustadz. Nubuatannya di mana? Melakukan kotor, Pak Ustadz. Nubuatannya yang saya tanya tadi, Mbak, nubuatannya. Yang tadi di Yesaya 53. Nah, Pak Ustadz, analoginya nih, analogi sederhana. Mungkin ini saya tidak suka membandingkan dengan ini karena tidak sepadan, Pak Ustadz. Tapi mungkin bisa dibuat sederhana. Masa kita mau membersihkan lantai yang kotor dengan sesuatu yang kotor pula, Pak Ustadz? Pasti kita membersihkan dengan sesuatu yang bersih gitu. Nah, sama dengan kita manusia, tidak mungkin bisa ditebus dengan apapun di dunia ini karena tidak ada yang sempurna yang bisa menebus dosa kita, Pak Ustadz gitu. Baik, Mbak, terkait tentang masalah menebus dosa pakai darah manusia, itu di Yesaya 53 nggak ada dikatakan kayak gitu. Nggak ada, karena itu bukan untuk Yesus. Kalaunya untuk Yesus, kata Anda melihat keturunannya itu adalah umatnya seperti Anda coba belajar bahasa aslinya dah. Ya, saya tunjukkan nih ya. Nah, nih, saya tunjukkan kepada Anda. Ya. Yesaya 53:10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak. Nih ya, ia akan melihat keturunannya, kan gitu. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, oke? Umurnya akan lanjut dan berkehendak akan terlaksana olehnya. Lihat teksnya, Mbak ya. Nih keturunannya ya. Betul? Menurut penjelasan Kristen sendiri apa? Web Kristen? Zera. Ya. Ini apa nih? Keturunanmu. Itu benar, Keturunan. Benih. Bentar, Mbak. Ya. Anda biar belajar gitu. Terus ini anak cucu. Mbak, anak cucu ya, nggak ada di sini ya, di kitab Anda ini mengatakan umatnya, nggak ada ya, jangan Anda ubah-ubah gitu ya. Yesaya 53 nomor 10 tertulis di dalam Yesaya 53 nomor 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau itu untuk Yesus, maka lihat, Yesus akan melihat anak cucunya. Lihat kosakata aslinya gitu. Jangan Anda berputar-putar ya karena merasa Anda punya jawaban. Ternyata ketika Anda menjawab gitu malah membagongkan jadinya. Bukan umatnya di situ, Mbak. Ia akan melihat keturunannya, anak cucunya, benihnya. Itu zera, itu artinya sperma gitu loh. Ustaz, sederhananya ya, kami menyebut Allah kami sebagai Bapa, itu kami tidak dilahirkan dari Bapa secara biologi. Nah, itu yang kami maksud dalam Yesaya 53 ayat 10 ini, bukan keturunan secara biologi. Tahu saya, tapi bahasanya itu zera, Mbak. Zera itu artinya apa? Sperma. Gimana sih? Apa Pak Ustadz? Boleh tolong tulisannya biar saya cek nanti Pak Ustadz. Zera nih. Anda ambil aja di Alkitab ini nih. Alkitab Sabda, ya. Nih, pelapalan. Bukan. Pelapalannya. Oh, dari apa? Dari keturunan tadi, ya, nih. Oke Pak Ustadz, nanti saya ini Pak Ustadz ya cari dulu biar, karena saya yakin pasti ada penjelasan tentang itu. Nah Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz membawa Matius berapa Pak Ustadz? Yang sering Pak Ustadz tanyakan juga sih sebenarnya. Apa? Matius berapa? 21 ya Pak Ustadz ya. Nanti itu melebar lah menurut saya. Ya, belum lagi ke pembahasan itu, Mbak. Bisakah Anda jawab dulu? Ya, pertanyaan saya tadi satu hal gitu. Di mana kehendak Bapa di surga untuk menyembah Yesus gitu.
Gimana? Di mana pernyataan Bapa di surga untuk menyembah Yesus ya? Yang kami percayai Pak Ustadz, Tuhan pasti harus disembah. Nah, di dalam Alkitab kami Pak Ustadz, itu kepercayaan Anda, Mbak. Saya paham itu kepercayaan Anda. Cuma dasar kepercayaan ini dari mana? Adakah kehendak Bapa di surga untuk menuhankan dan menyembah Yesus? Pak Ustadz, kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, Waduh. kalau dikatakan, kalau diganti pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz, kalau Tuhan apakah harus kita sembah atau enggak? Tuhan harus kita sembah atau enggak gitu? Harus. Karena fitrah kita sebagai manusia menyembah Tuhan. Kita menyembah Yesus. Kenapa Pak Ustadz? Harus kita menyembah Yesus Pak Ustadz, karena Yesus adalah Tuhan. Di mana ayatnya? Yesus adalah Tuhan. Tadi kan kata Bapa di sorganya itu, kata Bapa di sorga, kata Bapaknya Yesus, yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka dia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya cari kepada Anda, di mana perintah Bapa di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Bukan Anda mengambil perbandingan yang terbalik. Kalau Tuhan apakah patut disembah? Patut gitu. Patut. Cuma yang saya tanyakan, Yohanes 10. Kehendak Bapa di surga sebenarnya ada tertulis di dalam Bible sendiri, yang mana kehendak Bapa di surga itu adalah mengenal bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ayat tersebut ada di dalam Yohanes 17 nomor 3 yang menggambarkan kunci untuk hidup kekal. Ayat tersebut menekankan bahwa tujuan utama dari kehendak Bapa adalah agar manusia dapat mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan juga mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Saya tahu aku dan Bapak adalah satu, itu tahu 10:30. Bentar dulu Mbak ya. Jadi kalau kita menyembah Bapa, pasti kita menyembah Yesus dong Pak Ustadz, karena mereka adalah satu. Nah, kenapa? Ya udah, itu jawabannya Mbak. Coba Anda buka Yohanes 17 coba. Kenapa? Coba Anda buka Yohanes 17. Jawabannya ada di Yohanes 17 itu. Yohanes 17. Nomor 11. Berapa? 11. Yohanes 11. 17 nomor 11. 17 ayat 11. Satu sama seperti kita ya. Kalau aku dan Bapa adalah satu kata Yesus, maka murid-muridnya juga satu dengan Bapa, gitu ya. Artinya kalau Anda katakan, Mbak, bentar, kalau Anda katakan Yesus adalah Bapa, menyembah Yesus adalah menyembah Bapa, maka menyembah muridnya Yesus juga adalah menyembah Bapa, gitu maunya. Coba saya jelaskan dulu, bacakan dulu ayatnya Pak Ustadz ya. Nah, baca nyaring-nyaring ke layar. Dalam dunia, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, supaya mereka diperdamaikan dengan Allah Pak Ustadz. Karena kalau mereka tidak dipersatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus, mereka tidak akan selamat. Iya, artinya Bapa dengan Tuhan, dengan murid-muridnya itu satu dengan Bapa kan? Itu berbeda, tidak selevel. Kok beda? Kata Yesus sama seperti kita. Aduh Mbak, nih, Anda sendiri yang baca kok beda dibilangnya ya. Supaya sama apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, kata Yesus. Pak Ustadz, dalam hal ini Pak Ustadz, Bapa dan Yesus adalah satu dalam hal keilahian. Sedangkan kita disatukan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dalam artian kita tidak berdosa lagi, kita dalam keadaan suci gitu, bisa bersatu dengan Allah karena kita sudah disucikan melalui. Mbak, kalau kata Anda Yesus dan Bapa adalah satu keilahian, artinya muridnya pun juga ilahi dengan Bapa. Enggak, karena apa? Karena gini kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa itu yang dimaksud? Kalau Anda memaksudkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang satu dengan Bapa, ya artinya murid-murid tadi satu juga, Tuhan juga mereka dengan Bapa gitu.
Kalau pemahaman Anda bahwa itu satu pribadi, artinya murid-murid pun juga satu pribadi gitu loh sama Bapak jadinya. Enggak Pak Ustadz. Saya nggak pernah bilang kayak begitu. Itu penafsiran Pak Ustadz. Bukan ditafsirkan, karena ini apa? Aku dan Bapak adalah satu, ya. Aku dan Bapak adalah satu. Di sini dikatakan oleh Yesus, satu seperti kita adalah satu. Bagaimana Yesus satu dengan Bapa, seperti itu juga murid-muridnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu kepribadian, artinya murid-muridnya dengan Bapa juga satu pribadi jadinya. Oke Pak Ustadz. Karena apa? Nih, coba-coba Anda garis merahi dulu. Kata Yesus ya, kata Yesus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Karena kalaunya Anda katakan ini adalah apa? Adalah pribadi yang sama, maka Anda harus mengatakan murid-muridnya juga pribadi yang sama dengan Bapa di sorga, gitu.